semuanya, kembali lagi dengan saya Devina Beka Utami. Sebelum itu saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang LKM 5 Elektrolisis dan Sel Elektrokimia, mata kuliah Telaah Kimia SMA 3. Nah, di sini pada LKM 5 ini terdapat 10 soal. Soal yang pertama yaitu dalam elektrolisis leburan Al2O3 menggunakan elektroda inert, berapakah volume gas yang dibebaskan? Di sini akan mencari berapa volume gas yang dibebaskan. Nah, diketahui arusnya itu sebesar 8 ampere untuk waktunya 100 menit. Di sini reaksi elektrolisis yang terjadi pada kedua elektroda tersebut itu ada reduksi dan oksidasi. Untuk reduksinya itu ion Al3+, untuk oksidasinya itu O2 ya. Untuk perhitungannya kita pertama mencari Q terlebih dahulu, muatannya. Untuk rumusnya I kali T. Setelah itu konversi satuan kolom ke Faraday. Yang tadi sudah diketahui Q-nya, kita akan konversi satuan kolomnya menjadi Faraday. Untuk pada persamaan reaksi di anoda ini dapat diketahui bahwa 4 Faraday itu sama dengan 4 elektron, dibebaskan 1 mol O2, maaf. Karena itu muatan listrik yang digunakan hanya 0,5 Faraday, sehingga jumlah O2 yang terbentuk yaitu 4 Faraday tadi itu dibagi 1 mol O2. Setelah itu, pada keadaan STP, 1 mol gas sama dengan 22,4 liter. Nah, sehingga akan mencari volume O2-nya itu 0,125 mol dikali 22,4 akan menghasilkan 2,8 liter. Untuk soal yang kedua yaitu suatu percobaan elektrolisis 0,01 mol krom telah diendapkan pada katoda ketika 0,006 mol elektron dilewatkan suatu larutan elektrolit yang mengandung krom. Apakah elektrolit yang digunakan dalam percobaan tersebut? Elektrolit yang digunakan yaitu CrO3 Na2Cr2O7. Untuk soal nomor 3 yaitu ketika 193 kolom arus listrik dialirkan melalui leburan senyawa suatu logam, 1 kali 10⁻³ mol atom logam mengendap di katoda. Nah, manakah logam yang dimaksud? Di sini 193 Celcius itu sama dengan 2 kali 10⁻³ Faraday ya. Reaksi pada katoda yaitu L⁻NT ditambah Ne menghasilkan L. Logam yang memiliki muatan 2 yang dimaksud itu logam Mg, Ca, Zn, Fe, dan P, dan lain-lainnya. Untuk soal yang keempat, larutan perak nitrat di elektrolisis, berapakah elektron yang dibutuhkan untuk mengendapkan 1,08 gram perak pada katoda? Diketahui ArAg-nya itu 108 dan L itu sama dengan tetapan Avogadro. Untuk reaksi pada katoda atau reduksi kationnya, Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag. Berdasarkan pembandingan koefisien antara oksigen dengan elektron E-, yaitu jumlah mol E- sama dengan jumlah mol Ag, jumlah mol E- sama dengan massa Ag dibagi massa molar Ag. Untuk jumlah elektron yaitu jumlah mol elektron dikali L itu sama dengan tetapan Avogadro ya, yaitu 0,01 dikali L ya sama dengan L/100. Untuk soal yang nomor 5,
Bahan yang digunakan sebagai elektroda pada sel aki. Jelaskan reaksi yang terjadi pada sel tersebut ya. Untuk reaksi penggunaan atau pengosokan aki itu, untuk oksidasi sama reduksinya bisa dilihat di slide bersamaannya. Untuk reaksi totalnya Pb tambah SO42- ditambah PbO2 tambah H+ akan menghasilkan 2 PbSO4 ditambah 2 H2O menghasilkan 2 PbSO4 dan 2 H2O. Untuk reaksi pengisian aki, 2 PbSO4 ditambah 2 H2O akan menghasilkan Pb tambah SO42- ditambah PbO2 tambah 4H+. Untuk soal yang keenam, yaitu pada elektrolisis larutan C USO4 dengan elektroda Pt dialihkan arus listrik 2 ampere selama 965 detik. Berapakah banyaknya logam tembaga yang dihasilkan? Banyaknya logam tembaga yang dihasilkan itu sebanyak 0,635 gram. Untuk perhitungannya bisa dilihat di slide ya. Untuk soal yang ketujuh, elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan +2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut itu yang dimaksud yaitu Cu. Kenapa? Karena AR logam sama dengan elektron valensi sama dengan 31,76 kali 2 sama dengan 63,5. Yang dimaksud yaitu logam Cu. Nomor 8 yaitu jelaskan reaksi yang terjadi di dalam pengosongan dan pengisian aki. Reaksi pengosongan atau pengisian aki sama seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi di atas ya. Untuk reaksi pengisian aki, 2 PbSO4 ditambah 2 H2O akan menghasilkan Pb tambah SO42- ditambah PbO2 ditambah 4H+. Untuk soal yang ke-9, apa yang terjadi pada peristiwa korosi atau pada gambar tersebut ya, untuk proses penghambatan. Fe2+ yang dihasilkan berangsur-angsur akan dioksidasi membentuk Fe3+. Nah, sedangkan OH- akan bergabung dengan elektrolit yang ada di alam atau dengan ion H+ dari terlarutnya oksida asam atau SO2 atau NO2 ya, dari hasil perubahan dengan air hujan. Dari hasil reaksi di atas akan dihasilkan karet dengan rumus senyawa Fe2O3 kali XH2O. Untuk reaksinya, reaksi total dari peristiwa korosi tersebut yaitu Fe ditambah 2H2O menghasilkan Fe2+ tambah 4OH. Untuk soal yang terakhir, coba rancang percobaan untuk elektroplanting dengan mengikuti skema pada gambar di samping. Besi akan dilapisi tembaga. Untuk katodenya adalah besi, anoda adalah tembaga, sebagai elektrolit adalah tembaga sulfat CuSO4. Yang pertama, bersihkan besi dan tembaga dengan menggunakan amplas. Yang kedua, ini langkah kerjanya ya, pengukuran massa awal logam besi dan tembaga. Yang ketiga, hubungan logam Fe dan Cu dengan penjepit yang sudah dihubungkan dengan sumber arus. Logam Fe dihubungkan dengan kutub negatif dan logam Cu dihubungkan dengan kutub positif. Yang selanjutnya, melakukan proses pelapisan dengan tembaga atau Cu ya, dengan cara mencelupkan sebagian besi dan tembaga ke dalam larutan elektrolit atau CuSO4. Setelah besi dilapisi dengan tembaga, maka selanjutnya bersihkan dengan air untuk menghilangkan sisa-sisa larutan dari proses pelapisan. Kemudian pengukuran massa setelah proses elektroplanting sehingga didapat massa hasil pelapisan besi.
Untuk yang terakhir, langkah kerja terakhir, melakukan proses pelapisan dengan logam besi dengan pelakuan benda kerja yang dilapisi tembaga untuk variasi waktu mulai dari 2 menit, 4 menit, atau dengan 6 menit, rentang waktu 2 menit. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait soal dari LKN 5. Saya ucapkan dengan terima kasih.